Halo para penggemar Geprofis, para penggemar fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi dari angka penting. Misalkan di sini ada soal, ada segitiga sembarang ya ini memiliki sisi-sisi yang sudah diketahui. Berapakah keliling segitiga berdasarkan aturan angka penting? Mari kita jawab ya. Nah, kita tahu bahwa keliling segitiga itu langsung aja dijumlahkan sisi-sisinya ini berapa ya. Nah, langsung aja dijumlahkan seperti ini. Ini adalah rumus kelas berapa ya, kelas 3 SD mungkin ya. Nah, sekarang coba kita jumlahkan secara bersusun. Nah, kalau kita mengukur panjang sisinya, maka angka taksiran itu harus ditandai ya. Angka taksiran adalah angka penting yang paling belakang. Jadi 81 itu sama-sama angka penting, yang paling belakang adalah 1. 1 adalah angka taksiran. 12,4, 4 adalah angka taksiran. 13,10, 0 ini juga angka penting. Jadi angka penting paling belakang itu adalah 0. 0 angka taksiran. Kemudian kita jumlahkan biasa. Karena 0 ini taksiran, maka bawahnya ini juga 0 taksiran ya. 1 taksiran tambah 4 taksiran tambah 1 tentu saja hasilnya 6 taksiran. Jadi kalau begitu gini, aturan penjumlahan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai aturan penjumlahan angka penting bahwa hasil penjumlahan harus mengandung 1 angka taksiran saja. Jadi kalau begitu ini kita batasi seperti ini, kita dari kiri ke kanan mengambil 3 angka penting saja karena harus mengandung 1 angka taksiran. Jadi kalau begitu bilangan hasilnya ini harus kita bulatkan menjadi 3 angka penting saja ya. Kalau 3 angka penting hasilnya adalah 33,6 cm. Itulah keliling segitiga menurut aturan angka penting. Bujur sangkar memiliki luas 144,0 cm². Berapakah panjang sisi bujur sangkar berdasarkan aturan angka penting? Nah, kita tahu yang namanya bujur sangkar itu sisinya sama. Luasnya berarti S kuadrat. Tentu saja ya, ini pelajaran SD. Jadi luasnya kita masukkan. 144,00 sama dengan S kuadrat, berarti S-nya adalah ini, akar 144. Kita tahu di sini ada 4 angka penting ya. 144,0 itu 4 angka penting. Memang 144 kalau diakar hasilnya 12 lah. Tapi 12 ini hanya mengandung 2 angka penting. Padahal hasil akar itu harus sama jumlah angka pentingnya dengan yang diakar. Karena yang diakar ini 4 angka penting, maka hasil akarnya juga harus 4 angka penting. Nah, kalau masih 2 angka penting, kita tambahi caranya yaitu di belakangnya koma 00. Jadi 12,00 ini mengandung 4 angka penting. It's very easy. Nomor 3, persegi panjang memiliki panjang dan lebar masing-masing diketahui. Berapakah luas dan keliling persegi panjang berdasarkan aturan angka penting? Oke, luas itu panjang kali lebar kan? Nah, ya dikalikan aja panjangnya ini lebarnya itu. Kalau saya kalikan, perhatikan ini ya. Ini aturan perkalian. Hasilnya nanti harus didekatkan ke banyaknya angka penting paling sedikit. 4,15 4 angka penting, sedangkan yang ini 3 angka penting ya. Berarti nanti hasilnya harus dibulatkan menjadi 3 angka penting saja. Lah ini hasilnya ini. Ini kan 4 angka penting. Nah, menurut aturan angka penting belum terpenuhi ini. Jadi kalau begitu kita ambil ya 3 angka penting saja, kita scan dari kiri ke kanan. Nah, ini kita ambil 3, ini batasnya 3 angka penting. 8 ini karena lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Jadi kalau begitu 9 harus ditambah 1. Kalau 9 tambah 1 tentu jadi 10, 0. Akhirnya satunya nyimpen ke sini ditambah 8, 9. Jadi hasilnya adalah 290. Tapi perhatikan, dia harus mengandung 3 angka penting. Kalau Anda tulis 290 saja, angka pentingnya sebanyak 3. Gimana caranya? Berarti 0 ini kita tambahi garis bawah. Boleh juga garis atas atau titik. Ya ini hasilnya berarti ya. 290, 0-nya di garis bawah menandai adanya angka penting. 0 itu adalah angka penting, sehingga ini mengandung 3 angka penting. Jadi kalau begitu luas dari persegi panjang menurut aturan angka penting adalah 290 garis bawah cm². Nah, sedangkan kelilingnya, rumus keliling dari persegi panjang itu adalah 2 kali dalam kurung panjang plus lebar. Jadi panjangnya 24,15, sedangkan lebarnya adalah 12,0. Perhatikan di sini angka taksirannya 5 ya, untuk 24,15, sedangkan 12,0 angka taksirannya 0, karena semua ini angka penting. Jadi angka taksiran adalah angka penting yang paling belakang. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan secara bersusun, ini hasilnya seperti ini, 36,15, di mana 1 ini angka taksiran di sini ya. Jadi
hanya mengandung satu angka taksiran, hasil dari penjumlahan. Kalau Anda susun, nanti batas angka pentingnya sampai di 1 aja. Jadi kalau begitu 36,15 ini sejatinya mengandung 3 angka penting. Tapi tidak boleh dibulatkan dulu. Ya, nanti perhitungan akhir baru dibulatkan supaya hasilnya lebih teliti. Jadi kalau saya kalikan ini hasilnya berapa ya? Karena ini mengandung 3 angka penting, nanti hasilnya juga harus 3 angka penting. Hasilnya 72,3 cm. Ini mengandung 3 angka penting. Kenapa begitu? Karena 2 di sini adalah bilangan eksak. Jadi bilangan eksak itu bukan termasuk angka penting. 2 itu dari hasil mencacah kan, membilang. Eksak itu tidak punya ketidakpastian, ya kan? Jadi 2 itu sudah pasti. Kan panjangnya sebanyak 2, lebarnya sebanyak 2. Sehingga angka pentingnya hanya mengikuti ini hasil jumlahan P plus L itu. Jadi karena 3 angka penting di sini, maka perkalian dengan 2 juga harus menghasilkan 3 angka penting. Jadi ini hasil akhirnya 72,3 cm. Itulah keliling dari persegi panjang. Kemudian nomor 4, kubus memiliki volume 125 cm3. Berapakah panjang rusuk kubus berdasarkan aturan angka penting? Nah, volume dari kubus itu sisi pangkat 3. Jadi V-nya saya masukkan 125, kemudian S-nya berarti akar pangkat 3 dari 125. Ya, ini kan mengandung 3 angka penting ya. Nah, tapi hasilnya akar pangkat 3 dari 125 itu ya pasti 5, semua tahu itu ya. Tapi ini belum memenuhi aturan angka penting. Jadi yang di akar ini 3 angka penting, maka hasil akar juga harus 3 angka penting. Nah, kalau begitu jadi berapa ini? Kita nambah ya, 0,00. Jadi kalau begitu S-nya itu 5,00 cm. Jadi ini mengandung 3 angka penting. Nomor 5, balok memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi berturut-turut 15,0 cm, 12,25 cm, dan 10 cm. Berapakah volume balok berdasarkan aturan angka penting? Oke. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi panjangnya udah tahu, lebar tahu, tinggi tahu. Tinggal mengalikan aja. 15,0 itu 3 angka penting, 12,25 4 angka penting, 10 itu hanya mengandung 1 angka penting. Kalau saya kalikan biasa hasilnya seperti ini. Tapi aturan perkalian harus ini. Hasilnya harus memiliki jumlah angka penting paling sedikit. 3, 4, 1. Angka penting paling sedikit 1 angka penting. Sehingga hasilnya dibulatkan menjadi 1 angka penting saja. Nah, ini batasnya ya. Kita scan dari kiri ke kanan. Jadi kita mengambil batas di sini, batas angka pentingnya, jadi ini kita bulatkan menjadi 1 angka penting, 8 itu di atas 5, jadi pembulatannya ke atas, artinya 1 ditambahi 1, sehingga 2. Tapi jangan 2 gitu aja. Ini kan mendekati 2000, pembulatan itu pendekatan ya. 1837 itu mendekati 2000, jadi 8 ini dibulatkan ke atas, artinya 837 jadi 0, karena satunya sudah ditambahi 1. Jadi pembulatannya 2000 cm3. Ini yang memenuhi aturan angka penting. Ini hanya mengandung 1 angka penting kan, yaitu 2 gitu ya. Oke, nomor 6, bola memiliki jari-jari 12,25 cm, gunakan pi 3,14. Berapakah volume bola berdasarkan aturan angka penting? Volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, 4 dengan 3 itu adalah konsekuensi dari perhitungan matematis, dari integral gitu ya. Jadi 4/3 itu adalah bilangan eksak. Bilangan eksak itu bukan termasuk angka penting. Nah, sedangkan pi itu adalah suatu konstanta dalam matematika atau fisika. Nah, pi itu nilainya 3,14, 16, dan seterusnya. Bahkan sampai tak terbatas. Nah, dengan superkomputer, bilangan setelah koma ini bisa mencapai triliunan ya. Bahkan bisa mencapai 50 triliun. Hingga saat ini dihitung dengan superkomputer gitu. Luar biasa, sangat teliti. Semuanya itu merupakan bilangan angka penting gitu ya. Jumlah angka pentingnya bisa dikatakan tak terbatas. Jadi kalau Anda membatasi pi itu 3,14, berarti dalam perhitungan Anda hanya mengambil 3 angka penting aja. Loh, pi itu kan bukan dari hasil pengukuran, kan angka penting hasil pengukuran. Nah, dari sejarahnya sebenarnya pi itu kan hasil pengukuran, yaitu perbandingan keliling lingkaran dengan diameter. Waktu zaman kuno dulu ya. Nah, diperoleh hasil yang ya sekitar ini 3,14. Tapi dengan teknologi superkomputer sekarang, manusia sudah bisa menghitung sangat teliti
Ya di belakang koma itu bisa mencapai 50 triliun. Wah ini gila banget ya. Jadi sekali lagi Pi ini sudah dibatasi 3 angka penting aja. Jadi nanti hasilnya ngikuti Pi ini 3 angka penting itu, ya kan. Jadi kalau begitu ini 4/3, Pi nya 3,14, AR nya 12,25 pangkat 3. Oleh sebab itu untuk perhitungan lebih teliti harusnya Anda mengambil Pi yang angka pentingnya lebih besar daripada jari-jari yang diukur ini, gitu kan. Sehingga nanti pasti hasilnya akan mengikuti angka penting jari-jari. Karena di sini Pi-nya diambil 3 angka penting, ya udah berarti nanti hasilnya harus mengikuti yang paling sedikit. Nah, 3,14 ini angka pentingnya lebih sedikit daripada 12,25. Jadi hasil kalinya harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit yaitu 3AP. Nah, ini hasilnya kalau dihitung biasa ya. Nah, kemudian saya potong nanti hasilnya. Nah, seperti ini saya potong di sini. Karena harus mengandung 3 angka penting saja, ya kan? Itu aturan perkalian. Jadi scan dari kiri ke kanan, batasnya di sini angka pentingnya 6 itu lebih besar dari 5 sehingga pembulatannya ke atas. 9 ditambah 1. Jadi kalau begitu jadi berapa? 0. Nyimpen 1 berarti ini jadi 7. Tapi hasilnya bukan 770. Hati-hati itu korupsi. Ini bilangan yang besar, 7.696. Nah, itu logikanya sangat dekat dengan 7.700. Jadi kalau menulis 3 angka penting, 0 yang sini dikasih garis bawah atau garis atas. Jadi batas angka pentingnya di sini. Artinya bilangan 7.700 di sini hanya mengandung 3 angka penting. Sesuai dengan aturan perkalian, ya kan? Karena ini paling sedikit 3AP, 3 angka penting. Ya, makanya hasilnya juga harus 3 angka penting. Begitu. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.